Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gus Leman. Di malam ini saya akan menceritakan semua tentang keilmuan metafisika sehubungan akan dibukanya kelas paranormal. Jadi atas izin dari guru saya diizinkan untuk membuka kelas paranormal untuk umat muslim. Nah, sebelum saya membuka, saya harus menceritakan dulu latar belakang saya, kenapa berani membuka kelas paranormal. Jadi saya adalah anggota perguruan Persilatan Tenaga Dalam Raga Jati Banjarnegara. Jadi dari tahun 93 saya sudah gabung di perguruan Persilatan Tenaga Dalam Raga Jati Banjarnegara. Pada tahun 1996, waktu saya lulus SMA, karir saya sebetulnya aktivitas perguruan Persilatan Tenaga Dalam Raga Jati Banjarnegara. Kemudian saya berlatih terus Raga Jati dari sabu hitam, ya. Hitam itu hujannya lemparan batu, hitam step 1 mandi kerang, terus merah polos itu bacokan, merah step 1 itu pukulan bambu, merah step 2 itu adalah ingkongan, air keras dan ingkongan bareng. Setelah itu masuk ke sabuk kuning polos, sampai jipi jurus bela terus sampai akhirnya putih. Namun sampai saat ini belum ada yang menyandang sabuk putih kecuali guru besar Mas Agus. Saya kemudian mendapatkan SK untuk pelatih nasional pada tahun 2010 untuk melatih di se-Indonesia. Kemudian saya jabat juga sebagai sekretaris perguruan Raga Jati Banjarnegara Kota Semarang. Saya buat sekretarisnya. Nah, waktu itu karena saya mau melamar suatu jabatan di KPK, saya mengundurkan diri dari jabatan sekjen tersebut. Kemudian saya dipercaya lagi untuk sebagai ketua cabang Semarang, cabang Ungaran. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuka praktek pengobatan, memang tidak lama. Dapat izin dari kejaksaan, ini juga dari Raga Jati ilmunya. Jadi di sini saya akan cerita mengenai ilmu metafisika dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena maraknya dukun-dukun gadungan berkedok agama Islam. Jadi untuk kita semuanya, seseorang untuk menguasai ilmu metafisika itu wajib ada gurunya, wajib ada referensinya. Tidak bisa seketika serta-merta langsung mengaku punya ilmu. Nah, oleh karena tidak semua orang mengetahui bahwa untuk apa menjadi seorang guru itu punya basic keilmuan, makanya banyak orang jadi korban. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu metafisika, hubungannya, terus bagaimana cara mendapatkannya, terus bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan kita. Jadi 99% orang yang belajar ilmu metafisika itu semuanya akan kesulitan untuk hidup mulia rata-rata. Hanya 1% yang berhasil. Karena apa? Bukan salah ilmunya, tapi memang terfokusnya rata-rata ke kesaktian. Jadi rata-rata ke kesaktian, sehingga akhirnya merupakan dunia. Jadi saya waktu belajar dengan guru saya almarhum Mbah Harno itu, saya sudah menyampaikan ke guru saya, karena waktu itu saya seorang gelandangan, kerjaan saya tidak tetap. Saya cerita sama guru saya pengen belajar ilmu tapi yang bisa membuat saya mulia hidup saya. Karena saya menjumpai teman-teman saya, kakak kelas saya, urepi susah semua. Nah, oleh guru saya di privat, akhirnya saya pun berganti nama menjadi Po Iwan Salomo. Jadi dulu nama saya Po Cekguan. Ini yang dari tempatnya ganti nama. Kemudian saya karena suatu ilmu, saya akhirnya jadi Po Iwan Salomo. Kemudian menjadi Iwan Ahmad Sulaiman
dan menjadi Gus Sleman. Di Gus Sleman saya dapat penghargaan dari kiai saya. Nah, di sini saya hanya ingin membuktikan bahwa kita jika berguru dengan guru yang tepat, maka akan bisa merubah hidup kita. Nah, maka saya membuka kelas paranormal. Karena apa? Itu sudah terbukti dari saya yang seorang gelandangan, sekarang saya profesinya seorang pengacara. Dan saya membuka LBH Jatiraga juga dapat dari Menkumham. Nah, saya juga sempat masuk media di koran. Nah, saya juga punya perusahaan meskipun belum jalan, PT Jatiraga Perkasa. Maka saya melalui video ini saya mengajak seluruh umat muslim di Indonesia yang ingin belajar keilmuan, yuk gabung di kelas paranormal yang saya buka. Bisa untuk semua wilayah. Jadi tidak hanya di Kota Semarang, luar pulau bisa, luar Jawa juga bisa, tidak masalah. Nanti kita akan belajar. Yang terpenting adalah bagaimana ilmu itu barokah untuk diri kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai benda-benda pusaka atau ilmu-ilmu gaib yang sering beredar di masyarakat, tetapi mungkin menjelaskannya tidak detail. Saya akan bicara mengenai masalah jenglot. Nah, jenglot itu adalah kumpulan pendekar yang hidup pada satu masa, yang belajar ilmu rawa rontek, yang kemudian meninggal dunia, dan pada tahun 90-an itu keluar semua. Jadi jenglot itu adalah pendekar yang belajar ilmu rawa rontek, yang terus meninggal dunia, tubuhnya tidak terima bumi, dia mengecil sampai kecil jadi jenglot. Nah, jenglot itu jumlahnya tidak banyak sesuai dengan jumlah pendekar yang belajar rawa rontek pada masa waktu itu. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini ada yang mau lewat, kita lihat dulu yang lewat. Terima kasih. Jadi jenglot itu jumlahnya tidak banyak, paling 17 sesuai pendekar pada masa itu. Jadi waktu itu pendekar itu belajar ilmu rawa rontek, ilmu yang kalau badannya diputus nyambung lagi. Nah, sewaktu meninggal dunia itu lupa dipotong-potong sama anggota keluarganya sehingga jadilah jenglot. Maka jenglot itu jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan. Nah, jenglot itu posisinya makanya darah O. Makanya kalau orang yang di luar darah O, darah A, darah B, itu sulit diserang sama jenglot. Karena jenglot itu makanya darah O. Nah, kalau ada jenglot-jenglot di luar itu buatan. Jenglot yang asli itu bisa nyedot darah, nyata darah O-nya bisa hilang. Nah, itu saya cerita masalah jenglot. Nah, sekarang cara cerita masalah susuk. Nah, masalah susuk itu ada dua jenis. Susuk yang pakai kom-koman atau susuk yang goib. Nah, itu harus dibedakan dulu. Susuk yang pakai kom-koman umumnya itu cuma emas direndam, dikasih air yang sudah dituakan. Emas itu menyedot energi dari air tersebut, terus dimasukkan ke tubuh seorang. Nah, itu persis kalau orang nyuntik. Nah, maka kenapa dukunnya pakai spiritus, supaya area-areanya buka, supaya pori-porinya buka, bisa dimasukkan. Nah, ada susuk emas, susuk inten dan macam-macam. Kalau inten pakainya kayak tongkat itu. Nah, susuk yang jenis goib itu yang berbeda. Kodamnya dimasukkan di emasnya, jadi emasnya tidak dikungkung. Nah, saya bicara seperti ini itu bukan menyuruh kita, tapi saya akan mengajarkan cara untuk menetralisir orang yang pakai susuk. Tanpa kita tahu cara masangnya susuk, kita tidak bisa ngambilnya. Jadi susuk itu sebetulnya khusus yang susuk kom-koman itu ada masa berlakunya. Itu setahun paling sudah tidak ada fungsinya.
Nah, kalau yang susuk yang dari jenis kodam itu memang ada masanya. Maka melalui pura pada pemirsa saya sampaikan doanya. Jadi kalau ada orang yang punya susuk, cukup kita baca 3 kali. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, salah seleh alhamdulillah. Jadi baca dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, salah seleh alhamdulillah. Susuknya akan keluar. Gitu, insya Allah akan keluar. Nah, sekarang saya akan cerita masalah untuk usir setan, ngambil setan, macam-macam semua. Nah, sebetulnya yang namanya setan, jin itu takut sama manusia. Hanya karena manusia itu posisinya takut sama jin, sama setan. Jadi gelombangnya manusia itu lebih tinggi dari gelombangnya roh halus. Maka orang-orang tertentu aja yang bisa diganggu roh halus itu karena dia turun frekuensinya. Seorang penjaga malam yang senang minum kopi, senang makan mie ayam dengan frekuensi tubuh panas tidak bisa dipengaruhi dan dilihat oleh roh halus, itu tidak mungkin. Jadi kalau para pemirsa sekalian tidak kepingin ketemu sama setan, sama jin di tempat, sampean minum jahe saja, selesai tuh. Minum wedang jahe badannya panas, itu tidak bisa. Orang-orang yang badannya dingin itu yang akan bisa masuk ke dimensinya mereka dan bisa ditemui seperti itu. Nah, terus sekarang bagaimana caranya kalau umpamanya kita biar tidak bisa kena kesurupan? Nah, itu cuma sholat sebetulnya, sholat yang tekun aja. Nah, sambil saya kasih doa sekalian, doa aja, monggo bisa catat. Doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dolimin. Dibaca 1 kali, insya Allah tidak akan kesurupan. Nah, jadi semua ini kan simple. Jadi tidak perlu harus puasa, tidak perlu ritual macam-macam. Yang penting tahu caranya. Yang namanya hipnotis, gendam, kesurupan itu hanya bisa masuk kalau orangnya punya energi di bawah rata-rata. Kalau standar orang-oragawan. Nah, sebelum saya masuk ke edukasi yang lainnya, kita ini ada yang mau lewat, kita lihat dulu yang lewat. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi tanpa kita belajar dari suatu organisasi silat atau tenaga dalam atau yang terstruktur, kita tidak bisa mengetahui. Jadi saya ini ngomong karena saya punya guru. Jadi kita punya materinya komplit. Jadi tidak terus kita posisinya asal ngomong, ngeracik sendiri, tidak bisa. Nah, maka saya berani buka kelas paranormal karena saya punya keilmuannya. Nah, kembali masuk ke masalah hipnotis gendam. Saya pastikan kepada para pemirsa sekalian, Anda tidak akan bisa hipnotis apabila Anda menuruti kata-kata saya ini. Jadi hipnotis itu hanya bisa kena pada orang pertama, orang yang sering menggunakan, yang tidak kuat logikanya tidak kuat. Orang yang sering melamun itu bisa hipnotis dan gendam. Nah, cara kerjanya itu hanya mempengaruhi alam bawah sadar orang tersebut. Apakah medianya pakai jin atau pakai kekuatan sugesti, yang penting orangnya akan digablok. Nah, digablok itu cuma biar kaget. Jadi saya akan cerita pengalaman saya sendiri. Jadi saya itu juga pernah akan dihipnotis waktu itu di Matahari, Simpang 5. Nah, orangnya geblok sekali, sampai 3 kali. Karena saya tahu itu kan cuma biar saya kaget, biar bisa dimasuki. Jadi akhirnya saya biarkan saja. Nah, untuk para pemirsa sekalian, itu kita cukup caranya biar tidak bisa dihipnotis dan gendam. Cukup di jam dinding itu ada bunyinya, detiknya, itu kita gini aja, kita pejamkan mata, terus kita konsentrasi ke situ, tek 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 tek, itu dijamin setiap berarti 5 menit itu jamin tidak akan bisa kena hipnotis gitu. Saya akan masuk lagi ke yang lainnya, ke mengenai benda pusaka. Nah, benda pusaka beda dengan benda goib. Benda goib itu di alam goib, benda pusaka itu barangnya ada, cuma dia punya nilai tersendiri.
Contohnya seperti keris saya. Nah, keris saya, keris. Nah, ini keris. Nah, ini namanya benda pusaka atau benda antik. Atau yang patung seperti ini. Nah, ini di Indonesia tidak ada, yang punya cuma saya. Bisa dicek. Nah, benda seperti ini meskipun punya kekuatan, tapi barangnya tidak bisa hilang. Berbeda dengan yang benda gaib. Nah, benda gaib itu didapatkannya dari alam gaib. Nah, kalau seorang ingin mendapatkan benda gaib, kadang ada yang nyepi di kuburan, itu keliru. Jadi benda gaib tingkat tinggi itu adanya di gunung. Jadi di gunung, di hutan, di kuburan tidak ada karena tempatnya orang mati semua, roh-roh semua. Nah, mengenai caranya untuk menariknya saya tidak bisa cerita di sini karena itu kan artinya tingkatnya tinggi sekali. Saya takut ada kesalahan karena nanti kalau diterapkan ternyata tidak ada hasilnya atau malah berbalik ke diri sendiri, nanti malah jadi hal yang kurang baik. Nah, kemudian saya akan masuk ke masalah untuk santet. Nah, apakah santet itu ada? Saya jawab ada. Jadi santet itu ada, dan santet itu menggunakan banyak media. Nah, ada yang menggunakan media jarum. Jadi secara teorinya itu adalah namanya dematerialisasi. Jadi dia menghilangkan benda yang ada jadi tidak ada. Jadi latihannya itu di baskom. Nanti pakai rambut dulu, rambut nanti dikasih. Kalau belum bisa menghilangkan rambutnya itu di baskom, itu tidak bakal bisa ngirim. Jadi hanya paling 10.000 orang yang bisa satu, karena itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan itu 5 menit untuk fokusnya untuk bisa lepas itunya. Setelah bisa rambut baru bisa yang lainnya. Nah, maka saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, saya belajar membuatnya hanya untuk mengambilnya. Jadi saya tidak suka melakukan seperti itu. Kita hanya menolong orang. Nah, untuk mengambil guna-guna jenis paku, rambut, jarum, itu medianya pasti telur ayam kampung. Nah, ini karena ada yang mau lewat, kita beri dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi cara ngambil santet khusus ya, saya sampaikan dulu khusus yang bentuk rambut, paku, silet jarum itu pasti pakai ayam kampung. Dan ayam kampungnya itu harus beli di pasar, tidak boleh minta sesama tetangganya. Itulah kesalahannya. Jadi kalau kita posisinya minta ke tetangganya tidak akan mandi. Nah, itu nanti dipindah. Jadi dengan keahlian tertentu yang metafisika tingkat tinggi bisa mengambil itu bendanya. Untuk yang rambutnya, siletnya, macam-macam. Nah, tapi ada lagi yang namanya santet darah. Nah, santet darah ini yang paling sulit diobati karena proses membuatnya itu luar biasa. Itu harus menemukan letaknya. Jadi letak orang itu dikunci pakai batu. Jadi orang itu dikunci pakai batu, batunya harus ditemukan, baru orang ini bisa ketolong. Itu jarang yang menggunakan, juga jarang yang bisa menyembuhkan. Terus mengenai yang lainnya nanti akan kita kasih tahu kalau setelah bisa bergabung di kelas kita. Nah, sekarang saya khusus pada pemirsa sekalian. Jadi saya akan bicara mengenai rantai babi. Rantai babi itu sebetulnya ada apa tidak? Nah, rantai babi itu ada, tapi mungkin di Indonesia cuma ada 3 atau mungkin 4, karena tidak semua orang punya rantai babi. Jadi rantai babi itu bentuknya seperti gelang. Itu kalau posisinya dijatuhkan bunyi, makanya nanti tarik ini pakai disilat sininya untuk darahnya biar bisa masuk. Nah, rantai babi itu banyak yang mencari. Nah, jadi banyak orang yang mencari rantai babi. Nah, tapi juga tidak pernah bisa terrealisasi. Itu saya melalui video ini saya menyampaikan kalau Anda benar-benar
ingin membeli rantai babi, insya Allah nanti saya bisa membantu dengan maharnya 500 miliar, dan itu dibayar nanti bersama barangnya, karena itu barang tidak ada banyak. Nah, rantai babi itu sebetulnya barang yang sangat langka sekali, karena dia fungsinya banyak sekali. Untuk untuk orang-orang yang kesulitan ekonomi atau yang butuh ekonomi, bisa gabung di tim kita. Jadi di tim kita nanti akan diganti 100 kali lipat. Jadi umpamanya gini, karena itu kan prosesnya pasti tidak sebulan 2 bulan. Saya sudah tanya guru saya itu 3 tahun prosesnya, nanti paling lama. Jadi kalau ada orang yang mau membeli seharga 500 miliar rantai babi, nanti kita kalau barangnya bisa ditarik, bisa diwujudkan, ketemu, selesai. Nah, pertanyaannya, rantai babi itu tidak bisa dimaharkan, maka ada tekniknya, ada syaratnya supaya biar bisa dimaharkan. Jadi rantai babi itu saya jamin tidak bisa dimaharkan, saya jamin. Makanya saya juga waktu posisinya mau dikasih juga tidak ada mahar-mahar. Nah, uang yang didapat itu harus dibagi, karena tidak bisa untuk pribadi. Nah, maka saya sampaikan ke pemirsa, bagi yang ingin gabung bisa nanti melipat 100 kali. Jadi kalau dia titip 100.000 rupiah, nanti jadinya 10 juta. Dia titip 1 juta, diteruskan terus. Jadi waktu nanti rantai babi itu laku, itu harus dibagikan, itu rahasianya. Karena kalau dibagikan tidak mungkin bisa. Sampai saya sudah komunikasi macam-macam, itu tidak bakal mau, karena rantai babinya maunya menolong. Jadi uang yang dapatnya bisa ditolong, bisa dibagi-bagi. Jadi itulah kenapa selama ini orang-orang yang berburu rantai babi tidak pernah dapat rantai babinya, keduanya posisinya waktu dimakan lepas, karena itu tidak mau. Itu saya pastikan. Makanya solusinya apa? Yaitu seperti itu. Ada orang yang mau investasi, ibarat kata selama 3 tahun, nanti kalau memang ternyata laku, uangnya berarti ngelipat 100 kali lipat. Tapi kalau tidak laku, uangnya balik penuh. Itu caranya apa itu? Jadi tidak ada cara lainnya. Jadi tidak bisa dengan orang punya 100 miliar terus bisa dapatkan itu, tidak mungkin. Nah, ini karena ada yang mau lewat dulu, kita berhenti dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, makanya saya perlu menyampaikan ke pemirsa semua mengenai rantai babi. Apalagi merah delima itu tidak ada merah delima. Sedunia cuma 2 itu merah delima. Jadi tidak mungkin ada yang mau sampai mahal, tidak ada. Makanya yang terjadi adalah seringnya terjadi kerugian pada makelar, baik di waktu, ongkos, macam-macam semuanya. Pembeli duitnya hilang. Karena apa? Tidak tahu sistemnya. Jadi barang goib itu tidak bisa dimahari. Saya pastikan aja. Monggo dicari, kalau ada yang bisa, tidak bakal bisa. Nah, jadi itulah saya sampaikan sekali lagi. Jadi kalau ada yang punya 500 miliar, monggo nanti hubungi saya di 085 866 88 2478. Saya ulangi 085 866 88 2478. Monggo nanti barang bisa kita tarikkan. Ada barang bisa dieksekusi. Namun bagi Anda yang mau investasi, bisa 100.000 rupiah nanti jadinya 100 kali lipat. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada yang investasi bagaimana? Tidak akan bisa dimaharkan, tidak mungkin. Maka saya nyampaikan saja di muka, karena saya ini tidak mencari keuntungan apapun. Jadi sistem mahar tidak bisa, sistem beli tidak bisa berlaku di rantai babi. Itu berlakunya di Prempetok. Ya, nanti saya akan cerita ke Prempetok. Jadi kalau rantai babi metodenya dia berkorban, pindah majikan, tapi bisa menolong umat. Itu rahasianya. Jadi nanti monggo bisa WA saya. Ya, kemudian saya akan masuk ke masalah Prempetok. Nah, Prempetok jumlahnya berapa, Gus? Banyak, saya jawab aja. Prempetok bukan benda goib, ya. Saya sampaikan saja. Prempetok itu banyak banget, ya. Banyak dengan banget. Nah, cuma Prempetok itu
ditentukan posisinya, terus dibuat apa namanya, seperti metafisik, seperti barang goib bisa hilang. Prank petok barang alami yang memang tujuannya itu adalah ruasnya terpetok, itu jadinya prank petok. Jadi itu punya daya apa namanya, magic alami. Jadi bukan goib. Prank petok saya pastikan jumlahnya banyak. Nah, kalau untuk prank petok itu nanti bisa nyari di daerah pegunungan-pegunungan, itu pasti ada. Prank yang petok itu pasti ada. Dan Anda tidak perlu keluar biaya banyak, tinggal Anda telaten saja di pegunungan-pegunungan, dibelinya aja pranknya, cari sih ada yang prank petok pasti. Kan itu barang alami, barangnya banyak. Jadi untuk pemburu prank petok tidak perlu keluar banyak ratusan juta, tidak perlu. Nanti kalau mau gabung di kita ya tidak apa-apa. Intinya prank petok itu barang alami. Kalau barang alami itu tidak perlu mahar-maharan dan apa namanya, keluarnya tidak banyak. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi yang lain. Nah, materi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, ya. Semua orang itu mengharapkan hidupnya mulia. Hidupnya itu adalah penuh rahmat, berkah, rezeki, kedamaian. Nah, untuk mendapatkan ilmu mulia itu memang tidak mudah, karena umumnya yang punya ilmu tidak mau menularkan. Jadi yang punya ilmu tidak mau menularkan karena takut mulionya kesedot. Saya tidak cerita diri saya mulia, saya tidak, tapi saya sudah bersyukur dengan ilmu yang diberikan oleh guru saya yang bisa mengangkat diri saya. Jadi saya dari keluarga miskin, makan aja susah, kita posisinya tidak punya pekerjaan. Nah, saya terus akhirnya ke guru saya, Mbah Harno. Akhirnya saya dikasih yang namanya doa Sulaiman. Doa Sulaiman bagaimana? Doa Sulaiman itu banyak, tapi doa Sulaiman yang mandi itu jarang, karena ilmu harus diijazahkan. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau ilmu tidak diijazahkan, artinya yang punya belum diijazahkan dari gurunya, tidak bakal bisa mentumpan dengan saya. Nah, kenapa harus Sulaiman? Kenapa harus Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya karena itu sudah terbukti kekayaan dan kemuliaannya. Nah, terus mau kemana lagi? Nah, ini karena ada yang mau lewat, kita break dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi saya pada video ini saya punya dua misi sebenarnya. Pertama, saya ingin mengajak seluruh umat muslim yang ingin belajar metafisika, paranormal, gabung ke saya. Namun saya ini khusus ke arah kemuliaan hidup, karena saya waktu belajar sama guru saya jurusannya ke sana, tidak ke yang lainnya. Jadi kalau yang sakti kebal benar-benar saya tidak bisa terus. Nah, yang keduanya, saya menawarkan kepada orang-orang yang punya uang 500 miliar untuk beli tali babi. Kalau maksud nyari tali babi, insya Allah nanti bisa terrealisasi. Dan untuk orang-orang yang tidak punya uang, yang ingin mendapatkan berkah, saya ajari, saya ajak. Gus, saya cuma punya 1 juta, monggo. 3 juta tidak, 3 tahun tidak terrealisasi, tak pulangkan 1 jutanya. Kalau sampai jadi lipat 100%. Karena itu syaratnya. Jadi saya terpaksa. Kalau saya maunya tidak seperti itu. Itu syarat mutlak. Makanya saya menyatakan model lepas itu tidak bisa, dari sini tidak bisa. Nah, monggo nanti kalau ada silakan. Yang penting saya tidak akan melakukan penipuan. Nah, jadi misi saya cuma 2 itu saja. Saya ingin di masa susah ini umat muslim itu bisa sejahtera, bahagia, banyak berkah. Nah, karena saya menganggap saya juga sudah terbukti, khusus yang itu dari saya seorang gelandangan, dari saya yang tidak punya kerjaan tetap, tidak jelas kehidupannya, saya bisa jadi seorang lawyer dan bukan cuma sembarang lawyer. Nah,
Saya mau ngajak orang-orang gantian, orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya melarat, yuk bareng saya ajari pelan-pelan cara merubah nasib. Saya tuntun pelan-pelan, saya kasih amalannya, monggo nanti seluruh Indonesia bisa gabung. Jadi pada video ini saya hanya punya dua misi itu. Lah, mengenai yang akan saya sampaikan nanti itu hanya supaya untuk pemanis. Jadi untuk pemanis, untuk tambahan edukasi saja. Nah, kemudian saya masuk kepada yang namanya dukun palsu. Nah, dukun palsu atau enggak itu sebetulnya itu bisa dilihat dari mana? Dari caranya dia nangani pasiennya, dari keilmuannya, itu sudah kelihatan nyata. Jadi kalau Anda mau ke tempatnya dukun-dukun yang mau menggandakan uang, itu saya jamin tidak ada. Tidak ada. Saya akan cerita metodenya. Jadi namanya ganda uang itu saya jamin tidak ada. Yang ada itu narik uang. Tapi narik uang juga tidak mungkin dilaksanakan karena itu hanya cuma demo. Jadi contohnya pakai suatu apa yang namanya perantara nanti ngambil uang. Itu receh-receh. Jadi posisinya tidak banyak. Jadi tidak mungkin ada orang yang sesumbar kamu sama saya invest 100 juta jadi 5 miliar, itu tidak ada. Saya jamin tidak ada. Maka kalau ada Anda yang mengetahui kayak gitu, dipancing aja buat perjanjian, laporan polisi, selesai. Sekarang kalau memang betul-betul ada orang yang bisa narik duit, itu di bank-bank semua sudah hilang semua uangnya. Jadi kita belajar ilmu itu gunakanlah logika kita yang sehat supaya kita tidak masuk di alam bawah sadar kita. Jadi saya menyampaikan ini semua supaya kita ini selalu berpikir positif dan dengan logika yang baik. Kemudian saya kembali lagi masalah untuk penglarisan. Nah, penglarisan, orang datang ke tempatnya makam macam-macam, saya tidak tahu gimana. Nah, orang kalau mau posisinya usahanya laris itu nomor satu itu di samping sholat dia harus sedekah setiap hari Jumat. Nah, itu nanti bisa dihitung dia melakukan itu selama berapa bulan, dengan yang lainnya pasti akan berbeda hasilnya. Nah, jadi saya melalui video ini sudah menjelaskan secara detail. Saya dari tahun 93 telah belajar ilmu dari Rogo Jati Banjarnegara. Nah, ini karena ada yang mau lewat dulu, kita berdua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi saya sudah menyampaikan di video saya yang awal, saya belajar dari tahun 93 sampai guru saya tidak ada 2009 itu di Banjarnegara. Nah, saya menyampaikan ini semua itu kepada pemirsa supaya apa? Supaya pemirsa tuh tahu, oh ini Gus Sleman buka kelas paranormal, dia punya backgroundnya, dia belajar di mana, referensinya, jadi nyata semuanya. Jadi tidak terus asal comot, asal-asalan saja. Karena tujuan saya pertama benar untuk nambahan rezeki, tapi bukan ke sana. Arah utamanya adalah di zaman susah ini supaya orang-orang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi sebagai penutup, apa yang saya sampaikan ini semua mudah-mudahan bisa jadi edukasi untuk kita semua, dan bagi seluruh umat muslim yang mau gabung di kelas paranormal saya, monggo silakan. Nanti untuk adminnya bisa saya sampaikan ke WA pribadi, jadi WA saya aja di 085 866 88 2478. Nanti di luar pulau bisa, di kota juga, di Semarang juga bisa, di mana aja bisa. Yang penting dari niat awalnya itu adalah ingin supaya hidupnya lebih sejahtera, itu poinnya. Nah, kemudian untuk yang masalah rantai babi, anda yang miliarder, yang punya uang banyak, yang betul-betul mencari rantai babi, kebetulan saya ada satu yang artinya satu referensi yang punya. Monggo jika anda punya uang 500 miliar, nanti kita bisa ketemu, WA saya
pastikan nanti bisa terrealisasi. Namun dengan catatan sudah ada yang gabung karena tidak bisa dimaharkan. Jadi untuk Anda yang tidak punya uang bisa invest, silakan 10.000 boleh, 100.000 boleh, melipatnya nanti kalau ACC 100 kali lipat. Jika dalam waktu 3 tahun tidak bisa, tidak ada transaksi, maka diberikan penuh karena itu syarat utamanya gitu. Saya pikir penjelasan saya ini sudah cukup lumayan untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tidak ada satupun niat saya untuk menjadikan siapapun. Saya hanya ingin memberikan pencerahan kepada semua pemirsa, dan saya juga mohon maaf kepada senior saya kalau ada salah kata saya juga, karena namanya manusia, kita tempatnya bersalah, banyak masalah. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.